Bismillah, kita mungkin pernah bertanya, kenapa sih harus belajar akidah? Bukankah cukup dengan beribadah saja? Yuk, kita bahas jawabannya di sini. 1. Akidah menentukan diterima tidaknya amal kita. Akidah adalah ilmu yang paling utama. Kenapa? Karena akidah inilah yang menentukan diterima atau tidaknya seluruh ibadah kita. Tanpa akidah yang benar, amal sebanyak apapun bisa runtuh di hadapan Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Allah juga menegaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada dasarnya dari urusan kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita paham, dua syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai sunnah Rasulullah, sama-sama bertumpu pada akidah yang lurus. Ketika akidah kita benar, kita lebih berhati-hati memilah mana amal yang berdasar dalil dan mana yang sekedar kebiasaan. 2. Akidah menentukan keselamatan di dunia dan akhirat. Akidah bukan sekedar bahan diskusi, ia menentukan kemana seseorang berakhir, selamat atau celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka, kecuali satu." Para sahabat bertanya, "Siapa golongan yang selamat itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yaitu yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku pegang teguh hari ini." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa keselamatan bukan diukur dari jumlah pengikut, tapi dari kesesuaian dengan apa yang beliau dan para sahabat pegang. Maka tugas kita sederhana, cocokkan pemahaman kita dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan apa yang dipahami generasi sahabat. 3. Akidah yang benar melahirkan ketenangan hidup. Akidah yang benar juga memberi dampak yang sangat terasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketenangan yang tidak akan bisa dibeli. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Inilah buah dari akidah yang benar. Saat ujian datang, ia tidak mudah goyah, karena ia yakin semuanya berada dalam ketetapan Allah. Saat nikmat diberikan, ia tidak mudah sombong, karena ia sadar semua ini hanyalah karunia dari Allah. Cara ia memandang hidup pun jadi lebih jernih dan terarah. 4. Akidah adalah tujuan penciptaan manusia. Dan inilah alasan yang paling mendasar. Allah tidak menciptakan kita tanpa tujuan. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tagut itu. Ketika seseorang paham untuk apa ia diciptakan, hidupnya jadi terarah. Ia tahu kemana akan kembali dan bagaimana seharusnya ia menjalani hari-harinya. Kesimpulan, mempelajari akidah dengan benar bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan setiap muslim. Akidah adalah pondasi seluruh amal, penentu keselamatan kita, sumber ketenangan hati, sekaligus tujuan penciptaan kita. Maka, yuk mulai dari sekarang, pelajari akidah dari sumber yang sahih, dari para ulama yang berpegang teguh pada Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para salaf. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.